Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sallimu wa sallimu ala Rasulillah sayyidina wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية صدق الله العظيم. الله ورسوله وبحق المراد. أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Segala puji syukur, segala puja mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan dan memi'rajkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita semua, kepada panutan alam, kepada yang sudah diisrakan dan dimi'rajkan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga sampai kepada umatnya yang tunduk patuh pada ajarannya sampai yaumul akhir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah catat sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh pinispuh, wabil khusus Syekhul Mukarram Sayyidina Mubarak bin Muhammad, dan yang sama-sama kita taati, kita banggakan, kita muliakan, kita cintai, kita rindui Syekhul Mursyid Kamil Mukamil Hadrat Syekh Ahmad Syaibul Batajul Arifin. Semoga beliau senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah barokah dan karomahnya, dan semoga barokah karomahnya terlimpah curah kepada kita semua. Amin. Keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Ahlul Bait, sahabat Umi Haji Sophia, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Kiai Haji Ahmad Maskur Firdaus. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita taati, kita muliakan, membimbing kita semua, Al-Mukarramah Bunda Istri dan seluruh keluarga besarnya. Semoga senantiasa ada dalam lindungan dan pertolongan Allah, senantiasa ada dalam barokah dan karomah para sahabat, disempurnakan kesehatan lahir batinnya, dipanjangkan usia dunianya, dilancarkan rezekinya, diluaskan ilmunya, dan diberikan keluasan kesabaran dalam membimbing kita semua. Amin Allahumma amin. Iwan wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua telah dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan limpahan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat umur yang panjang, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah bisa kembali hadir berkumpul dalam acara menakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada Syarul Aziz. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa di bulan Rajab ini terdapat satu peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang menunjukkan kemahabesaran Allah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ayatnya tadi sudah dibacakan di dalam mukadimah, itu surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir.
Sadaqallahu azim. Allahu wa rasuluhu wa bihi haqiqatul murad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwan wa rahimakumullah. Peristiwa Isra diperjalankannya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dinaikkan dari Masjidil Aqsa melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini ada diceritakan, ada ditulis di banyak kitab. Salah satu kitab yang terkenal adalah dari Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Kitabnya berjudul Qissatul Mi'raj. Dan di dalam kitab ini diceritakan secara detail, secara terperinci peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu kitab ini menjadi terkenal, populer. Dan saking terkenalnya ini kitab, banyak dikaji oleh pondok-pondok pesantren, dikaji oleh ulama-ulama besar. Salah satu yang mengkajinya adalah Syekh Ahmad Ad-Dadiri, atau kita kenalnya Imam Ad-Dadiri. Beliau mengkaji, kemudian merangkumnya, meringkasnya. Jadilah syarah Bainama Kisah Al-Mi'raj. Nah, kalau di kalangan santri, kitab ini dikenal dengan nama kitab Bainama. Jadi kalau kita buka tuh isinya Bainama. Makanya di kalangan santri dikenalnya kitab Bainama. Nah, di dalam kitab ini diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berada di dekat sumber Zam-Zam, ini di sekitaran Ka'bah ya, datanglah dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam. Nah, kalau kita buka kitab Majalisus Saniyah, di sana terdapat informasi mengenai malaikat Jibril yang menemui beberapa nabi. Jadi malaikat Jibril ini di sana dikisahkan menemui Nabi Adam selama hidupnya. Nabi Adam itu 12 kali. Menemui Nabi Idris 4 kali. Nabi Nuh 5 kali, Nabi Ibrahim 40 kali. Dan yang lumayan banyak itu malaikat Jibril menemui Nabi Isa alaihissalam sebanyak 400 kali. Nah, yang luar biasanya adalah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW sebanyak 24.000 kali. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluqat, sentralnya para makhluk. Nah, kita kembali ke kitab Qissatul Mi'raj. Ya. Setelah dua malaikat tersebut, malaikat Jibril dan Mikail, menghadap Rasulullah, mengucapkan salam, kemudian mengaturkan titipan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dibaringkan, dipegang dadanya oleh malaikat Jibril, dan malaikat Mikail mengambil air Zam-Zam. Dibelahlah dada Nabi, dikeluarkan kolbunya, kemudian dibersihkan menggunakan air Zam-Zam tadi. Kemudian diisi oleh ilmu dan hikmah. Lalu dimasukkan lagi ke dalam dadanya, dirapatkan lagi dadanya Rasulullah SAW. Setelah selesai itu, berangkatlah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, dari sepenggal kisah ini aja muncul pertanyaan, kenapa kalbu Rasulullah itu dibersihkan lagi? Kalbu Rasulullah bersih atau kotor? Sudah pasti bersih ya, karena Rasulullah itu dimaksum. Lalu kenapa dibersihkan lagi oleh para malaikat?
Kan nggak mungkin ya dua malaikat ini lagi nggak ada kerjaan, nggak ada kegiatan, gabut lah gitu ya. Kemudian malaikat ini ngobrol gitu, iseng-iseng yuk belah dada Nabi yuk katanya gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Semua pasti atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Jadi kenapa kalbu Rasulullah itu dibersihkan lagi? Li'anna fiha amrun i'tibariyun. Karena di dalam semua itu terdapat perkara, terdapat hal yang harus diikuti oleh kita. Kanjeng Nabi ini ingin memberikan contoh. Wahai manusia, kalau mau sampai kepada Allah, kalau mau usul kepada Allah, kunci pertamanya adalah membersihkan qalbu. Segala cara kita lakukan. Jungkir balik, kaki di kepala, kepala di kaki. Banting tulang, peras keringat setiap hari, setiap malam. Apapun kita lakukan untuk bersisa sampai kepada Allah. Kalau kalbu kita kotor, gak akan sampai. Jangankan sampai, jangan sampai kepada Allah. Kita mau sampai ke tujuan kita aja gitu. Misalkan nih, mau berangkat kerja, kita mau ke tempat kerja. Keluar rumah motor mati, tiba-tiba mati. Sebelah rumah bilang, wah itu bensinnya habis tuh Pak. Saya buka, bensinnya saya buka, ternyata masih penuh. Karena kemarin baru diisi ya. Terus saya starter lagi, jijit, gitu doang, gak mau nyala. Ya mungkin karena kasihan ya, tetangga depan rumah itu manggil anaknya. Nah, anaknya itu kebetulan tukang modif motor biasa. Dia bilang, wah itu knalpotnya bocor paling Pak. Gitu. Ya coba minta tolong dilihatin. Dilihat sama dia, diperiksa, ternyata knalpotnya nggak apa-apa. Di starter lagi masih jijit gitu doang, nggak mau nyala. Akhirnya nggak sampai, udahlah, udah siang gitu. Akhirnya nggak berangkat kerja karena motornya mati, motornya mogok. Akhirnya saya nggak sampai ke tempat kerja, ke tempat tujuan kita nggak sampai. Akhirnya apa? Ya udah, kita telepon bengkel, kita minta tolong ahlinya, dicek sama dia, dites sama dia, diotak-atik gitu kan, dibongkar, ternyata ketemu. Ternyata di dalam karburatornya itu ada pasir kecil gini. Masih mending ya pasirnya satu truk gitu ya, bisa dipakai buat renovasi rumah. Ini kecil, kecil tapi menghalangi, kecil tapi membuat mesin mati. Jadi mesinnya mati, motornya pun mogok, kendaraannya mogok. Karena kendaraan mogok, akhirnya kita tidak bisa sampai ke tujuan kita. Nah, Kanjeng Rasul tadi memberikan contoh. Jika ingin melakukan perjalanan menuju Allah, syarat pertamanya Kanjeng Rasul dibersihkan qalbu. Maka Allah mendatangkan satu kalimat yang menjadi pembuka surat Al-Isra tadi adalah Subhan. Subhan. Nah, makna dari Subhana ini menurut almarhum Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Asab, yang lebih dikenal dengan panggilan Pangarsawa gitu ya. Pangarsawa ini pernah bilang, ya kalau nggak salah, beliau memiliki 15 tafsir. Ya. Nah, dari semua tafsir yang beliau baca, dari semua tafsir yang beliau punya, rata-rata ulama mufassirin itu memaknai kalimat subhana adalah zilalatun ala tanzih. Jadi menunjuk pada kata atanzih. Atanzih ini adalah petunjuk yang mengarah kepada penyucian. Jadi bukan bersih, tetapi membersihkan. Nah, Iwan rahimahumullah, ini pas kita lihat jam ini nggak terasa nih udah mau zuhur ternyata. Biasanya apa? Tunggu azan gitu. Ya bukannya kita langsung ke masjid, tapi kita biasanya tunggu azan. Pas azan berkumandang ternyata nantilah nunggu qomat gitu, belum qomat ya.
Karena kita sibuk scroll HP gitu, akhirnya komat di masjid nggak kedengeran. Lihat jam udah telat, buru-buru lari ke masjid. Ternyata benar nyampe masjid, kita sudah ketinggalan. Ya, tinggal 2 rakaat gitu kan. Seringnya kita kayak gitu ya. Itu karena kita malas. Malas penyakit hati bukan? Penyakit hati ya. Lanjutlah kita sholat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar. Ingat tadi kita kan buru-buru berangkat ke masjid. Pintu tadi dikunci nggak ya? Aduh, kompor kayaknya belum dimatiin. Diingat-ingat semua yang di rumah tadi. Bahkan gak diingat-ingat biasanya keinget ya. Itu penyakit hati bukan? Penyakit hati. Kalau kita mau introspeksi diri, kita ini banyak penyakit hatinya. Bahkan udah menaun. Ya. Berapa puluh tahun kita hidup di dunia. Penyakit hati kita sudah banyak, sudah kronis kalau kata medis. Kalau sudah kronis gitu kan susah ya disembuhkan. Makanya ini selalu diulang dalam setiap ceramah keagamaan, dalam setiap khidmat ilmiah. Yaitu likulli syai'in sikola wa sikolatul qalbi zikru. Bahwa segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Dan alat untuk membersihkan kolbu adalah dengan zikrullah. Makanya Pangersa Abah memberikan tuntunan dari semua amaliyahnya, awalnya adalah talqinnya. Talqin, membersihkan hati dulu, membersihkan kolbu dulu. Sama seperti tadi Kanjeng Rasul membersihkan kolbu dulu. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini bukan berarti zikir-zikir yang lain itu enggak bagus. Zikir yang lain bagus. Tetapi la ilaha illallah lebih bagus. Tetapi kalimat la ilaha illallah paling bagus. Maka dari itu, mari kita sama-sama senantiasa belajar istiqomah dalam belajar membersihkan kolbu ini. Karena benar-benar kita nggak akan sampai kepada Allah kalau kolbu kita kotor. Sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, kalau tidak bisa membersihkan kolbu, nggak akan sampai kepada Allah. Ya. Kanjeng Rasul tadi memberikan contoh yang luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj ini jangan hanya diukur dari perjalanannya saja, dari peristiwanya saja, tetapi lihat juga siapa yang memperjalankannya, siapa yang mengisrokan, siapa yang memi'rajkannya. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha mulia. Nah, menurut Pangersa lagi, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada kalimat, ada bahasa wakila. Wakila itu kurang lebihnya adalah qaul yang tidak jelas qawilnya. Kalau kata bahasa Sundanya jenah gitu. Jarene kalau kata orang Jawa. Katanya gitu. Jadi di dalam sebagian qaul dikatakan bahwa makna lain dari subhana adalah dilalatun ala takjib. Jadi at-takjib, takjub gitu ya. Takjub itu kagum. Nah, maknanya adalah manusia yang bisa diperjalankan oleh Allah, diisrakan dan dimirajkan oleh Allah adalah manusia yang sudah kagum dengan semua keagungan Allah. Linuriyahu min ayatina. Nah, jika kita sudah bisa benar-benar membersihkan kolbu, kita sudah bisa menyucikan kolbu, bisa mengetahui, melihat, mengagumi semua keagungan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Allah akan dengan mudah memperjalankan kita, memperjalankan ruh kita dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Nanti setelah itu kita akan dengan mudah melihat kehadiran Allah dalam setiap perkara. Kita akan dengan mudah merasakan kehadiran Allah dalam setiap hal.
Gak akan marah saat dihina, gak akan bangga gitu ya saat dipuji. Karena semua itu milik Allah. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi kita ini jangan hanya kagum terhadap peristiwa Isra Mi'rajnya aja. Kita jangan hanya kagum dengan perjalanannya gitu. Tetapi kita juga harus mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri kepada Allazi Asra, kepada yang memperjalankannya. Betapa maha besarnya Allah yang telah membuat peristiwa yang begitu luar biasa. Makanya dekati, mari kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwan wa rahimahumullah. Ketika saya baca-baca surat ini, terutama ayat tentang Isra Mi'raj ini, dari semua penggalan-penggalan kalimatnya, ada satu kalimat yang membuat saya ini berpikir, membuat saya jujur saya sedih gitu kan. Sedih itu kalimatnya adalah bi'abdi. Karena kalau kita maknai bi'abdi ini adalah manusia yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah. Sungguh-sungguh gitu. Sedangkan kita kan tahu ya, di dunia ini manusia yang sudah terbukti layak benar-benar sungguh-sungguh menjadi hamba Allah kan hanya satu ya. Yang sudah benar-benar haqqatuqatihi takwanya. Dialah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu nasib kita ini gimana? Bukan nasib kita ya, nasib saya gitu. Jangankan menjadi hamba Allah, menjadi umatnya Rasul aja rasanya kita ini, saya ini belum pantas gitu. Salawat kita masih kurang ya Allah. Ya mungkin hamba Allah menjadi umatnya Rasulullah mungkin terlalu jauh ya. Ini yang dekat aja. Sudah pantaskah kita menjadi muridnya para sahabat? Malu rasanya kita ini kalau kita berkaca. Rasanya kita ini belum pantas menjadi murid para sahabat. Kita hanya mengaku-ngaku menjadi muridnya apa? Sedangkan kita ini kan harus cepat atau lambat harus pulang. Besok atau lusa kita ini harus kembali kepada Allah. Tapi kondisi kita masih seperti ini. Irji'i kata Allah. Kembalilah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan jiwa yang puas dan diridhoi. Allahu Akbar. Kita masih bergelimang dosa, maksiat, ibadah juga kurang, sholawat apalagi, zikir juga kurang. Astagfirullahaladzim. Sedih rasanya. Sampai waktu kemarin itu ya gak sengaja gitu ya, saya menemukan kembali kitab Alfiyah. Jadi kembali saya buka lagi tuh kitab Alfiyah ya Allah. Saya nggak tahu tiba-tiba pengen buka, dibaca-baca lagi kitab Alfiyah. Astagfirullahaladzim. Imam Ibnu Malik ternyata di dalamnya itu sudah menjelaskan di dalam kitab Alfiyahnya bahwa makna lain dari bi'abdihi ini ternyata manusia yang bisa diperjalankan oleh Allah. Manusia bisa dirubah menjadi baik oleh Allah. Manusia bisa diselamatkan oleh Allah. Itu syaratnya tadi, dengan membersihkan qalbu. Tapi ada caranya. Caranya adalah dengan meminta pertolongan kepada hamba Allah yang sudah benar-benar dekat dengan Allah, yang sudah benar-benar menjadi hamba Allah. Yang tadi itu haqqatuqatihi takwanya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Jadi poinnya adalah kita ini harus meminta syafaat dari beliau. Walaupun kita belum pernah ketemu dengan Rasulullah gitu.
Walaupun kita belum pernah ketemu, tapi ya Allah, kalau kita sadar bahwa kita ini telah dipertemukan dengan pewarisnya beliau. Kita telah dipertemukan dengan pewarisnya Nabi Muhammad. Dan bukan hanya dipertemukan, tapi kita bukan hanya minta doa juga ya. Kita bukan hanya minta doa, minta berkahnya, tetapi kita ini sudah diberikan alat. Diberikan alat untuk mengikuti Rasul. Kalau Rasul itu mi'rajnya langsung ketemu Allah, maka kita juga harus mengikuti, melakukan perjalanan untuk bisa sampai kepada Allah, dan harus benar-benar sampai. Pengerasa Abah ternyata sudah memberikan tuntunannya, memberikan semua amalianya, tata caranya. Kita tinggal mengamalkannya saja ya Allah. Mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Wa'tasimu bihablillah. Alhamdulillah, lega hati saya setelah baca itu ternyata. Karena tujuan dari Isra Mi'raj adalah rinuriyahu min ayatin. Jadi semua kejadian Isra Mi'raj itu membawa berkah. Adalah berkah, dan semoga menjadi cahaya buat kita dalam kehidupan di dunia maupun di akhir. Karena hasil dari Isra Mi'raj adalah innahu huwas sami'ul basir. Kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan. Dan semua kita semua menjadi ikhwan akhwat, menjadi muslim yang kuat, yang teguh dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Cager bager lahir batin. Berkah di dunia, berkat di akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma. Ikhwan wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala salah-salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.